Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Neno. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Berapi di sini izin mempresentasikan hasil dari usaha kami, yaitu Crunchy Bites. Tapi sebelum itu, izinkan kami melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Fadil. Saya dari Prodi Kedokteran Hewan dengan NIM 161251194. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari Prodi Ilmu Ekonomi dengan NIM 141251020. Perkenalkan, nama saya Fauzia Tanisara Aswa dari Prodi Teknologi Kesehatan Gigi dengan NIM 442251053. Perkenalkan, nama saya Karissa Honora Hernawan dari Prodi Akuntansi dengan NIM 143251080. Saya Falisa Yandra dari Prodi Kedokteran dengan NIM 111251128. Perkenalkan, saya Aisyah Farakelani Utomo dari Prodi Kedokteran Gigi dengan NIM 121251207. Lanjut, akan masuk ke sesi presentasi dari produk kami, Crunchy Bites, dengan tagline, where smooth meets crunch in every delicious bite. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 dan Survei Curious tahun 2023, 61,5 responden menyukai coklat sebagai makanan manis favorit. Dari sinilah kami melihat peluang untuk menciptakan brownies yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki tekstur yang unik, yaitu lembut di dalam dan renyah di luar. Dalam proyek ini, beberapa permasalahan yang ingin kami pecahkan antara lain, bagaimana kami sebagai satu kelompok mengatur dan mengelola kegiatan dan waktu yang kami miliki secara baik agar semua tugas dapat terselesaikan secara maksimal. Lalu, bagaimana kami dapat membuat strategi pemasaran agar produk yang kami tawarkan dapat menarik banyak konsumen di antara banyaknya produk-produk dari kelompok lain. Serta yang terakhir, bagaimana kami mengelola keuangan serta menetapkan harga jual yang sesuai agar tetap memperoleh keuntungan serta tetap terjangkau pula oleh kalangan mahasiswa. Selanjutnya, kita sudah menyusun bisnis model kanvas atau BMC pada usaha brownies kami. Dimulai dari yang pertama, segmen pelanggan. Pelanggan ditujukan untuk mahasiswa UNAIR dan teman-teman mereka. Jadi fokus kami di sini masih pelanggan yang berasal dari mahasiswa UNAIR. Yang kedua, proporsi nilai. Proporsi nilai kami ada praktis dan portable, keunikan tekstur renyah pada produk karena adanya Rice Crispy di atas browniesnya itu sendiri, dan dibuat secara homemade yang pastinya higienitas tetap terjaga. Yang ketiga, saluran distribusi. Saluran distribusi kami melalui sistem pre-order, berjualan di kampus, promosi di depan GKB. Yang keempat, hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan kami yaitu responsif di media sosial seperti di WhatsApp dan juga layanan ramah. Yang kelima, sumber pendapatan. Sumber pendapatan kami penjualan produk secara offline dan penjualan produk melalui sistem pre-order. Yang keenam, sumber daya kunci. Sumber daya kunci kami adalah solidaritas tim, bahan baku berkualitas, dan alat produksi. Yang ketujuh, mitra kunci. Mitra kunci kami supplier bahan baku dan topping glaze. Yang ke-8, aktivitas kunci. Aktivitas kunci kami adalah bagian produksi, marketing melalui sosial media, WhatsApp, Instagram, dan kita juga melakukan promosi secara langsung di depan GKB. Serta pengemasan, kami pastikan kembali untuk dikemas dengan rapat dan aman, serta tidak bocor atau tumpah. Yang ke-9, struktur biaya. Ada bahan baku, promosi, dan transportasi. Logo Crunchy Bites dibuat untuk merepresentasikan identitas produk secara menyeluruh. Elemen brownies pada bagian tengah menunjukkan inti produk yang ditawarkan. Topping berwarna terang di bagian atas menggambarkan sensasi renyah yang menjadi ciri khas utama dari produk ini. Bentuk lingkaran yang melambangkan kesatuan, kehangatan, dan kebersamaan menegaskan bahwa produk ini menyatukan berbagai rasa dan tekstur menjadi satu kesatuan yang nikmat dan dibuat dengan perhatian serta kualitas. Selain itu, logo menggunakan kombinasi warna coklat, krem, dan coklat muda yang memiliki makna tersendiri.
Coklat yang melambangkan kelezatan dan rasa manis yang identik dengan coklat dan brownies. Lalu krem yang memberikan kesan lembut untuk menunjukkan kualitas produk yang cocok dinikmati oleh semua kalangan, serta coklat muda yang menggambarkan nuansa kehangatan dan keakraban, memperkuat pesan bahwa Crunchy Bites adalah cemilan yang cocok dinikmati kapan saja. Tagline kami adalah Where Smooth Meets Crunch in Every Delicious Bites, mencerminkan pengalaman unik setiap gigitan, lembut bertemu renyah dalam satu camilan yang utuh. Tagline ini juga menciptakan citra rasa yang mudah dibayangkan, yang memposisikan produk sebagai camilan kecil yang menawarkan pengalaman makan yang lengkap dan menyenangkan. Lalu, untuk saluran distribusi sendiri, kami menggunakan 3 saluran. Yang pertama adalah Instagram marketing yang simpel dan efektif, di mana kita akan menggunakan sistem pre-order yang pelanggan dapat menghubungi melalui kontak yang tertera. Kemudian, menggunakan Instagram Story dan WhatsApp Group, di mana kami memiliki akses kepada grup dengan member mahasiswa yang cukup banyak, yang akan sangat efektif sebagai sarana promosi dan distribusi. Dan yang terakhir, juga ada sampel tatap muka, di mana kelompok kita akan melakukan tes-tes di sekitar kelas dan juga gedung nano. Kami melakukan pemasaran secara digital agar sesuai dan relevan dengan target pasar yang kami miliki. Kami aktif mengunggah konten di Instagram dan mengirimkan broadcast yang menarik di WhatsApp seperti menu, testimoni, serta promo bundling. Strategi ini mampu meningkatkan engagement serta penjualan Crunchy Bites dengan baik. Untuk strategi penjualan, kami menggunakan sistem pre-order agar dapat memperkirakan jumlah produksi yang lebih akurat dan meminimalisir kerugian akibat kelebihan produksi. Open pre-order biasanya dibuka 2-3 hari sebelum pengantaran produk. Kami terus melakukan evaluasi pada produk kami dengan memberikan kuesioner yang berisi saran dan kritik dari konsumen. Melalui kuesioner tersebut, kami mendapati bahwa sebagian besar pembeli menginginkan adanya tambahan varian rasa baru. Oleh karena itu, pada penjualan ketiga dan seterusnya, kami menambahkan 2 rasa baru, yaitu matcha dan tiramisu. Kami juga mengadakan promo grand launching, di mana yang satu kotak brownies Crunchy Bites berharga Rp15.000 menjadi Rp13.000, sedangkan 2 kotak Crunchy Bites menjadi harga Rp25.000. Oke. Pelajaran yang kami dapatkan selama usaha brownies adalah bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh rasa produk, tetapi juga oleh strategi pemasaran yang tepat. Produk yang baik perlu didukung promosi yang aktif agar dikenal dan diminati. Kami juga belajar pentingnya sistem pre-order untuk mengatur produksi, menjaga kualitas, dan mengurangi resiko kerugian. Masukan dari pelanggan menjadi pelajaran berharga dalam pengembangan produk. Kritik mengenai rasa dan varian membantu kami untuk melakukan perbaikan dan menghadirkan pilihan yang baik yang lebih sesuai dengan selera pasar. Selain itu, kami memahami bahwa kerja tim dan komunikasi memegang peran penting. Melalui pengalaman ini, kami menyadari juga bahwa wirausaha merupakan proses belajar berkelanjutan yang terbentuk melalui praktik secara langsung. Dalam 7 periode penjualan, total pendapatan kami mencapai sekitar Rp1.526.000 dengan laba bersih sekitar Rp217.000. Gross profit margin kami sekitar 30% dan net profit margin kami sekitar 14%. ROI kami yang positif menunjukkan bahwa usaha ini menguntungkan. Selanjutnya ada rencana keberlanjutan usaha yang dibagi menjadi 5 yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu rencana produk, di mana pengembangan usaha ini difokuskan pada penambahan varian rasa baru dan penyempurnaan kemasan agar produk ini lebih menarik, serta memiliki identitas visual yang konsisten, dengan tetap memperhatikan efisiensi biaya. Kemudian yang kedua yaitu rencana promosi. Promosi akan diperluas mulai dari kampus A, kampus B, hingga kampus C, guna untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa dan meningkatkan penjualan. Lalu rencana ketiga yaitu rencana operasional, yang dimana rencana ini adanya penggunaan tenaga kerja eksternal untuk meningkatkan efisiensi waktu dan fokus pada promosi melalui media sosial. Yang keempat adalah rencana finansial. Pengelolaan keuangan dilakukan secara terencana melalui pengendalian biaya dan pengaturan arus kas agar usaha tetap berjalan stabil dan menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu peluang pengembangan. Perluasan promosi dan target pasar membuka peluang pertumbuhan usaha. Sementara untuk strategi menghadapi persaingan akan direncanakan secara lebih lanjut. Sudah selesai presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 9 sekali lagi mengucapkan terima kasih
kepada Bu Nino atas bimbingannya selama 5 bulan ini. Dan oleh karena itu, kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan goodbye.